A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus asani anal kalam imal makna. Mana sudah? Nanti kalau dalam masalah sudah terbang. Oke. Ana ulangi dalil keduanya apa? Dalil keduanya bahwa yang dikatakan Asy'ariyah itu tidak bisa digambarkan, tidak terbayang. Karena yang terbayang hanya bermakna ilmu atau kuasa. Dua-duanya ditolak. Berarti nggak terbayang. Kalau tidak terbayang, nggak bisa dibuktiin. Wa idza lam yakun terbayang, kalau tidak mutasawwar, tidak terbayang, lam yasluh li isbatihi, nggak bisa dibuktiin keberadaannya. Idit tasdik masbukun bi at-tasawwur. Karena meyakini dengan argumentasi itu didahului dengan penggambaran terlebih dahulu. Gitu. Jangan terus bilang wer-wer lalu dibuktikan wer-wer itu dengan dalil dibuktikan keberadaannya, orang belum tahu apa maknanya wer-wer. Kayak begitu. Jadi kuncinya di mana nih letaknya? Kira-kira di ukala itu tadi. Nah, kalau kita maknanya kita gimana enaknya? Kalamullah yakni apa? Sudah kembalikan ke sumbernya itu. Kalam Allah, jadi kalau diartikan dengan sumber kita, Allah kan tidak terbatas. Nah, ketika Allah tidak terbatas, dari satu sisi mencipta manusia. Dari yang kedua, masalah pertama Allah tidak terbatas. Jangan lupa sumbernya. Bahwa Allah tidak terbatas. Jadi tidak berubah-berubah gitu. Yang kedua, Allah mencipta makhluk. Di antaranya manusia. Di mana pasti ada tujuan baiknya untuk makhluk itu. Kalau kita tidak percaya tujuan, yakni hikmah kebaikan untuk makhluk itu. Nah, hikmah daripada keberadaan manusia itu pasti, hikmah dari penciptaan manusia pasti bertentangan dengan amoralnya manusia. Nah, supaya hikmah atau tujuan daripada penciptaan manusia itu tercapai, berarti jangan sampai amoral. Kalau tidak amoral, berarti harus diajar. Harus seyogyanya. Berarti seyogyanya manusia diajar oleh Allah. Ketika diajar, berarti Allah berkomunikasi. Itu satu. Jadi kita membuktikan komunikasi Allah dengan apa? Kalamullah dengan komunikasi. Kita artikan komunikasi. Berarti Allah berkomunikasi dengan manusia. Nah, itu pembuktiannya akliyah. Didukung dengan nakliyah. Nah, sekarang komunikasi Allah apa? Terserah. Nah, kita tidak mau mengatakan huruf, kita tidak juga mengatakan apa? Suara. Ukala bilang huruf itu, bilang kalam itu suara dan huruf itu mah ukala. Ukala tidak memahami sesuatu kecuali dari materi. Kan materi ini yang ada, lalu dikasih nama, ini kayu, ini batu, ini air. Baru huruf-hurufnya beraturan. Saya minum air. Nah, saya, yakni aku, minum, yakni pekerjaan, air yang diminum. Saya minum air, teratur. Tidak mengatakan air minum saya. Minum air saya, minum saya air. Saya minum air, beraturan. Jadi yang dikasih nama-nama oleh manusia, itu tidak lain kecuali yang materi. Tuhan tidak materi. Melihat materi. Tuhan tidak materi. Tidak materinya Tuhan dari mana? Dari akal. Akal falsafi loh. Allah mawjudun. Bisa akal falsafi. Bisa akal ukala, urfi. Tapi akal
tapi Allah tidak mahdud. Allah non materi, karena kalau materi mahdud, itu akal apa? Akal falsafi. Berarti kalam Allah tidak boleh dimaknai akal orfi, akal ukala nggak boleh. Harus akal falsafi, akal hakikat. Nah, oleh karena itu kita tidak mau mengatakan kalamullah itu apa? Hurufun wa sautun. Apa saja yang diibraskan, yang dipantulkan dari Allah kepada manusia. Segala macam komunikasinya. Langsung atau tidak langsung. Suara atau bukan suara. Kita tidak nolak juga yang suara. Ya, ini mencipta suara. Ya. Seperti Nabi Musa mendengar suara dari pohon. Seperti Rasulullah mendengar suara Jibril ketika menjelma jadi manusia. Nah, terserah. Tapi bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa melalui Jibril, bisa melalui Allah sendiri. Bisa melalui huruf, bisa tidak melalui huruf. Gitu. Walhasil komunikasi Allah, yakni bimbingan Allah, yakni ajaran Allah, pengajaran Allah, ikhbar Allah, atau pertanyaan Allah, apa saja, tapi tidak harus berbentuk suara dan huruf. Sudah ini. Nah, ditambah lebih dalam lagi. Ini perhatian. Ini kalau sampai di rumah dicatat loh ini. Tidak sembarang dapatnya ini. Dan Anda tidak dapat di buku. Nah, ketika kita Allah, ini pedomannya tapi dipegang. Allah apa pedomannya? Tidak terbatas. Berarti tidak mutaghayyir. Tapi dari satu sisi harus ngajar. Harus ya ini seyogianya. Terus gimana dong? Padahal ngajar ini haram, ini halal, sholat, puasa. Kan lain-lain mutaghayyir. Terus bagaimana? Dari satu sisi Allah tidak mutaghayyir. Dari satu sisi ajarannya macam-macam. Kan mutaghayyir kalau macam-macam. Mutaghayyir itu tidak harus berubah dari nasakh mansukh. Dari haram jadi halal, halal jadi haram. Enggak. Mutaghayyir ini rang-rang. Warna-warni itu sudah mutaghayyir namanya. Bagaimana terus? Kalau begitu Allah, ya ini apa? Dengan kelanggengannya itu, dengan kekadimannya itu, dengan kesempurnaannya itu, dengan ketidakterbatasannya itu, sejak sebelum Nabi Adam, sejak sebelum manusia dicipta, itu sudah penuh dengan ajaran. Jadi penuh dengan cahaya. Cahaya itu apa saja? Cahaya wujud, atau cahaya ajaran, atau cahaya kebenaran. Itu sudah memancar selalu, tidak pernah libur. Tapi kenapa baru Rasulullah Muhammad yang jadi Nabi? Karena potensinya kanjeng Nabi yang jadi Nabi. Jadi karena kanjeng Nabi itu tinggi seperti itu, mendengar suara Allah itu. Jadi suara Allah itu sudah dari kadim ada, tanpa warna-warni. Babi haram, bir haram, nikah harus pakai hijab kabul, segala macam pakai hijab, segala macam. Kalau zamannya udah benar, kalau zamannya sesuai, kalau zaman Nabi Adam nggak pakai hijab, umpamanya, kan syariat Tuhan semua itu. Apakah tidak pakai hijab ketika Nabi Adam karena belum ada baju, atau pakai hijab di zaman Nabi Muhammad atau Nabi sebelumnya misalnya, sejak kapan itu Anda juga nggak tahu kapan dimulai pakai hijab. Sebab ketika belum ada baju, tidak mungkin ada hijab. Dan ajarannya itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Tauhid sesuai dengan seluruh zaman. Tapi kalau fikih tidak sesuai dengan seluruh zaman, tergantung zamannya. Nah, itu semua dengan seluruhnya itu sudah memancar dari zat Allah secara qadim. Jadi Allah sudah memancarkan cahaya keberadaan. Jadi kalau kita melacak penciptaan, berarti kita membicarakan cahaya keberadaannya itu. Nah, kalau syariat, cahaya kebenarannya. Itu sudah memancar secara qadim. Tidak pernah berhenti sampai sekarang. Nah, tapi yang bisa menangkap siapa? Sesuai dengan potensinya masing-masing. Jadi apa? Jadi potensi yang ada itulah yang menangkap firman-firman Allah itu. Tapi jangan jadi hermeneutik yang syariat itu dipahami seperti itu, bahwa semua nabi itu melihat cahaya, tapi cahaya itu ditafsirin masing-masing.
Nabi Isa menafsirin begini, Nabi Muhammad menafsirin begini. Maka itu fikihnya beda-beda. Katanya begitu. Tidak. Kalau begitu, bedanya nabi-nabi itu karena perbedaan pahaman mereka. Tidak. Nah itu berarti sudah kita mau mengembalikan syariat kepada masing-masing nabi, bukan pada Tuhan. Kalau kita enggak, kita ke Tuhan. Tuhan jelas mengatakan bahwa babi haram pada zaman ini. Jadi bagi Tuhan itu jelas sejak kadim bahwa hijab itu wajib bagi orang yang sudah punya baju peradaban. Yani tanggal-tanggalnya jelas bagi Allah. Bahwa anggaplah pada zaman Nabi siapa umpamanya Nabi Yusuf anggap deh. Nah, Nabi Yakub anggap deh. Karena sudah punya baju kan. Atau sebelumnya Nabi siapa? Anggap Nabi Nuh anggap deh. Anggap orang nyampe kepada tingkatan baju sampai menjadi oroh baju itu sampai jadi tidak susah. Mendapatkan baju tidak susah. Anggap pada zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh umur 1200 tahun. Anggap gitu. Kan kenabiannya 950. Adam. Hah? Nabi Adam itu Aura itu. Nabi Adam, nah itu mah di surga. Di dunia belum ada baju, mana? Belum. Makanya perlu ditutupi dengan daun-daun. Suruh pakai hijab, repot. Ya paling-paling auratnya yang vital. Oke. Ini contoh saja, nanti sedikit sendiri. Anggap pada zaman Nabi Nuh, umur 1200 tahun, Nabi Nuh sudah tidak muskil lagi problem baju dan diwajibkan. Sudah layak diwajibkan. Bagi Allah sudah jelas itu. Nah, tapi siapa yang menangkapnya? Anbiya saja yang menangkapnya. Nabi Adam juga nangkep itu. Tapi nggak akan diwajibkan kepada umatnya. Karena Nabi Adam tahu zaman sekian. Jadi perbedaan syariat itu karena maunya Allah, bukan pemahaman para nabi. Tapi yang bisa memahami kemauan Allah ini hanya para nabi. Jadi jangan ditafsiri dengan hermeneutik yang kemudian orang boleh menafsirkan sesuai dengan pengalaman masing-masing, pribadi masing-masing. Itu. Jadi harus dikembalikan kepada maunya Allah karena memang begitu. Tidak mungkin Allah mengajari semua orang dengan semua ajaran yang sama. Hijab itu tidak mungkin zaman Nabi Adam. Nah, kemudian tidak boleh kawin dengan saudara. Tidak boleh pada zaman Nabi Adam. Mau kawin sama siapa? Sama monyet. Ya kawin sama kakak beradik. Tidak boleh diharamkan. Gitu. Karena kalau diharamkan, mereka nggak bisa kawin, mau kawin sama siapa. Nah, jadi bagi Tuhan jelas dari sejak kadim, kata-kata sejak ini juga nggak benar. Dari sejak kadim udah jelas. Ya, yang bisa memahami siapa? Yang punya potensi. Nah, apakah yang punya potensi ngajarin kepada umatnya? Tidak, sesuai dengan apa yang dimaukan Allah. Itu. Jadi makanya para nabi sebelumnya itu, nabi-nabi fulan mendambakan kanjeng Nabi Muhammad. Ingin berada pada zaman Nabi Muhammad. Sebagian ingin berada pada zaman Imam Husain, menemani Imam Husain. Karena ajarannya sesuai dengan ilmu mereka itu. Mereka tahu ajaran begini hebat diajarkan pada zaman Nabi Muhammad. Gitu. Apakah mereka memang mengerti ajaran Nabi Muhammad atau pancarannya aja yang dipahami. Belum tentu mengerti semuanya. Nabi-nabi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Belum tentu memahami yang dipahami kanjeng Nabi. Mungkin tidak paham semua. Dan kita yakin memang tidak paham semua. Nabi sebelumnya tidak semuanya paham. Tapi Nabi sebelumnya banyak juga memahami yang dipahami Nabi Muhammad. Tapi nggak bisa diajarkan. Belum masanya. Tapi semua yang dipahami kanjeng Nabi belum tentu dipahami semua mereka. Terutama pemahaman. Kalau syariat mungkin dipahami. Sebab kalau ditinjau dari Asfarul Arba'ah itu, orang yang menjadi nabi, orang yang sudah selesai safar 4. Orang yang selesai safar 4, untuk urusan dunia ini semuanya udah tahu. Jadi bisa dipastikan syariat fikih yang dipahami oleh kanjeng Nabi, dipahami oleh semua anbiya, tapi nggak bisa diajarkan. Tapi ma'rifatullah, itu tergantung. Jadi yang dicapai oleh Nabi tentang ma'rifat Allah, tidak bisa dicapai oleh yang
lainnya. Maka itu keunggulan kanjeng Nabi kan lebih afdal. Nabi Muhammad lebih afdal dari Nabi sebelumnya. Lalu afdalnya di mana? Kalau afdal di fikih, kalau kita ditinjau di Syir Suluk, Irfan, 4 arba'ah, Asfar arba'ah, itu orang yang jangankan safar 4. Fana saja udah. Oh tidak, memang di safar 4 dia mengerti. Di safar 4 dia sudah mengerti hikmah Allah. Kenapa sholat 2? Mestinya manusia diwajibkan apa? Mestinya manusia dilarang apa? Itu sudah paham. Yang sampai ke safar 4 paham semua. Tapi tidak semua diangkat jadi Nabi. Seperti Hazrat Zahra, perempuan tidak diangkat jadi Nabi. Nabi Khidir, barangkali karena entah orangnya apa, tidak diangkat jadi Nabi. Yang diangkat jadi Nabi itu yang fisiknya bagus, laki-laki, wajahnya standar, orang tuanya juga keturunan bagus. Kalau orang tuanya kafir, tidak akan diangkat. Karena sekalipun dia bagus, sekalipun dia wali tinggi, nanti orang orang tuamu kafir. Tidak membuat orang tertaswiki, terangsang untuk taat, tapi justru terangsang untuk ngejek. Dan waktunya juga. Kalau Imam Ali sudah semua memenuhi, tapi waktunya tidak memenuhi. Karena waktunya setelah Rasulullah Muhammad. Coba seandainya sebelum itu mungkin yang kajian Nabi. Tapi karena setelah Rasulullah Muhammad, karena Allah sudah tahu dari sejak kadim, bahwa ajaran tersempurna itu diturunkan pada masa kanjeng Nabi, berarti nggak ada ajaran lagi. Ketika nggak ada ajaran lagi, ngapain ngangkat Nabi? Terus saja. Yakni apa? Imam. Makanya imam harus mengerti seluruh ajaran Nabi. Ana Madinatul Il wa Aliun babuha. Faman aradal Madinah ya'ti min bawiyah. Saya kota ilmu, Ali pintunya. Bukan berarti pintunya lebih kecil dari kotanya. Siapa yang ingin masuk kota, lewatlah pintunya. Jadi yang ingin tahu ilmuku, tanya ke Ali. Nah, jadi semua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diketahui Rasulullah, harus diketahui oleh Imam Ali. Yani diajarkan ke Imam Ali. Nah, perbedaan antara A'immah dan Rasul misalnya, atau Rasul dan A'immah dengan Rasul-Rasul sebelumnya, dengan imam-imam sebelumnya, itu menurut hemat anak itu di peringkat ma'rifatullah, bukan di peringkat syariat Allah. Kalau syariat Allah hampir dipastikan mereka semua tahu, tapi belum waktunya diajarkan. Tapi ma'rifatullah memang berbeda. Allah ghairu mahdud, zat huwa apalagi. Kalau Allah di irfan mahdud, tapi hadnya nggak ada yang tahu. Karena Allah itu saja sudah tajalli kalau di irfan. Yang hakikat dia itu huwa. Nah, huwa itu yang ghairu mahdud, yang tak ada orang tahu. Sedikit pun nggak ada orang tahu. So, kalau tahu sedikit, berarti dia banyak. Kalau dia tidak terbatas, berarti nggak ada yang bisa tahu. Itu sedikit pun. Jadi kalau ada misalnya orang mengatakan anallah, kalau di irfan itu belum musyrik. Karena Allah itu asma zat. Ya, tajalli pertama di bawah huwa. Oke lah, ala kulli hal. Apakah Allah terbatas atau tidak terbatas? Yang jelas ma'rifatullahnya itu setiap ma'rifatullah pasti terbatas. Karena ma'rifatullah milik dari siapa? Kecuali ma'rifatullah Allah. Kalau ma'rifatullahnya Allah tidak terbatas. Kalau kita katakan Allah itu tidak terbatas. Nah, kalau ma'rifahnya selain Allah terhadap Allah pasti terbatas. Nah, di sini yang ada musabakahnya itu, yakni dahulu mendahului, afdal-afdalan, ada yang afdal, ada yang tidak afdal. Nah, ma'rifatullahnya ini yang bergradasi. Nah, kanjeng Nabi sama Ahlul Bait, kanjeng Nabi lebih afdal dari Ahlul Bait dari ma'rifatullahnya. Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait lebih afdal dari Anbiya dan para imam sebelumnya di ma'rifatullahnya itu. Karena kalau di tempat lain kayaknya bisa sama itu. Karena kalau Syir Suluk safar 1, 2, 3, 4 itu sama. Dan tidak bisa diangkat jadi Nabi kecuali safar 4. Nah, safar 4 ini sudah tahu apa saja hikmah-hikmah. Sudah dilewati, Lauhul Mahfuz dilewati. Apa yang tidak ada di Lauhul Mahfuz? Kecuali yang di atasnya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu baru di akal terakhir.
Sementara akal pertama, wah lebih dahsyat. 1.000.000, 1.000.000 tingkatan di atas Lauhul Mahfuz. Dan itu belum fana. Kalau fana, 1.000.000 lagi tingkatan di atas. Ma'rifatullah, di atasnya lagi. Safar perjalanan dari Tuhan ke Tuhan, lebih lagi. Itu. Nah itu perjalanan kedua. Perjalanan ketiga, keempat. Yang keempat itu baru bisa diangkat jadi Nabi. Punya persyaratan untuk jadi Nabi. Nah, kesimpulannya apa? Kalamullah bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa berupa suara dan huruf, bisa tidak berupa suara dan huruf. Yang penting ajaran Allah kepada makhluknya. Itu kalamullah. Pembicaraan Allah kepada, komunikasi Allah kepada makhluknya. Dan ini qadim. Loh, kok baru ada? Karena yang mendengarkan baru ada. Sudah? Ini yang kedua, diingat-ingat. Ada lagi yang ketiga. Nah, kalau kita lihat masalah ini dengan kacamata irfan. Irfan yang apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang apa? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, berarti kalamullah apa? Qadim. Karena Allah berbicara tidak kepada selain dirinya. Allah berbicara kepada dirinya aja. Berarti qadim. Makanya kalau sifat mutakallim di irfan itu sifat yang qadim. Kalau di filsafat sifat yang, atau di kalam sifat yang hadis. Karena Allah tidak bermutakallim kecuali setelah ada makhluk. Nah, tapi dalam kacamata irfan tidak ada makhluk. Itu tajalli saja. Jadi Allah bicara dengan wujud, dari wujud ke wujud. Nah, sementara wujud adalah dirinya sendiri. Gitu. Jadi takallumnya Allah adalah kalamullah terhadap dirinya sendiri. Kemudian itu berarti karena dirinya qadim, berarti qadim. Gitu. Ada pertanyaan? Ya. Terus apa bedanya dengan penyebab? Sepertinya itu juga yang mau disampaikan oleh Asy'ariyah ini. Asy'ariyah. Dia kan menyebutnya sebagai makna. Dia menyebut makna yang qadim, gairah, pokoknya tidak sama dengan yang lain. Cuman di sekolah tadi ini itu tidak bisa tidak tertasawurkan. Apakah yang bisa dikatakan begitu, Ustaz? Mungkin. Jangan sampai ada itu bisa ditasawurkan, cuma dia tidak bisa bahasakan. Mungkin. Bisa saja begitu yang dimaksudkan oleh. Makanya kalau Ustaz siapa, kalau mengatakan bahwa Mu'tazilah bilang begini, dia tidak berani. Asy'ariyah bilang begini, dia tidak berani. Yang dipahami oleh penukil ulama Syi'i begitu. Tapi apa makna sesungguhnya kita nggak tahu. Sebab tidak semua yang dikatakan orang Sunni salah, tidak semua yang dikatakan Asy'ariyah salah. Itu. Jadi bisa aja begitu. Makna qadim seterusnya. Nah, tapi kalau dilihat dari standarnya, bahwa mereka dari buku-bukunya, dari kan itu tidak, mereka bukan keluar dari batu. Jadi mereka keluar dari sejarah. Nah, sejarah mereka tidak pernah kira-kira bicara seperti ini, karena mukadimahnya memang nggak ada. Makanya ilmu kalam itu disebut kalam, karena yang cekcok ribut itu kalamullah ini. Kalamullah qadim. Oh, kalau begitu Quran qadim. Kalau begitu kamu ta'adudul qudama. Gitu. Orang Asy'ariyah kan mengatakan kalamullah qadim. Quran itu qadim. Oh, kalau qadim kamu ta'adudul qudama. Berarti yang qadim berjumlah. Berarti musyrik. Yang Mu'tazilah bilang enggak, hadis. Kalau kita bilang apa kita? Bisa qadim, bisa hadis. Kan kita bilang kalamullah bisa suara. Nah, kalau sudah suara berarti hadis. Nah, kemudian bisa suara, bisa bukan suara. Nah, yang bukan suara ini berarti juga hadis. Tapi qaimun bidzatihi. Nah, qaimun bidzatihi ini bukan berarti Allah. Jadi kalau qaimun bidzatihi berupa suara, iskal. Berarti Allah punya mulut dong. Kalau suara, terus qaimun bidzatihi, iskal. Tapi kalau bukan suara, qaimun bidzatihi, tidak ada masalah. Nah,
Apa itu? Cahaya Allah. Tapi bukan cahaya wujudnya, cahaya kebenarannya, yakni ajarannya, ilmunya, cahaya ilmunya. Nah, itu kalamullah. Ketika seperti ilham. Ilham juga begitu. Ilham, Anda mendapat bisikan Tuhan. Nah, emangnya bisikan Tuhan itu pakai suara angin? Enggak juga. Emangnya baru sekarang saya dikasih ilham? Nah, kalau baru sekarang, berarti Allah berubah-ubah. Enggak, sudah ada. Hujan selalu, matahari selalu. Tapi bumi kadang-kadang bercahaya, kalau menghadap ke matahari, kalau membelakangi, gelap gulita. Jadi malam. Jadi ilmu Tuhan, komunikasi Tuhan, seperti matahari itu sudah. Bercahaya terus. Siapa yang nangkep? Nangkep. Siapa yang tidak nangkep? Tidak nangkep. Jadi dia berbicara terus. Berfirman terus. Mengajari terus. Ngasih tahu terhadap kebenaran, ngasih tahu terhadap ajaran, ngasih ilmu, ngasih informasi, tidak pernah putus. Karena zatnya sempurna. Zat sempurna, yakni seluruhnya itu sudah nggak pernah bakhil. Gitu. Nah, tajallinya ketika suara, ya berarti hadis. Jadi kalamullah dalam artian hadis, tetapi qaimun, kadang-kadang qaimun bidzatihi. Tapi penjelasannya seperti tadi itu. Bagaimana hadis kok qaimun bidzatihi? Ini kembali kepada kesempurnaan Allah. Seperti penciptaan. Pencipta sifat hadis. Sebab sebelum mencipta tidak mungkin dibilang pencipta. Pencipta yakni apa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta berarti setelah ada ciptaan. Pengampun. Belum ada yang diampuni dibilang pengampun. Nggak bisa. Ada berdosa dulu baru diampuni, baru dibilang pengampun. Nah, ketika Allah masih sendiri, bukan pengampun, bukan pencipta. Tapi kuasa mengampuni, kuasa mencipta. Di situ makna qaimun bidzatihi. Kita juga begitu. Kalamullah ini bisa hadis. Kalamullah ini seluruhnya hadis. Apakah suara atau bukan suara? Karena yang disebut kalamullah informasi kepada selain Allah, kan gitu. Nah, tapi ini dikembalikan, qaimun bidzatihi, yakni dikembalikan kepada diri Allah. Dikembalikan kepada apa? Kalau penciptaan dan pengampunan dikembalikan kepada kuasa. Kalau di sini kuasa ini sifat zat, berarti hakikat zat, kan gitu. Pencipta sifat hadis, pengampun sifat hadis. Tidak bisa dikatakan pengampun hakikat Allah, pengampun zat Allah, ainu zatihi, nggak bisa. Berarti apa? Dikembalikan ke sifat kuasa dulu. Berarti kuasa mengampuni, kuasa mencipta. Nah, kuasa ini sifat zat. Berarti ainu zatihi, kuasa Allah, hakikat zat Allah. Perbedaannya di mana antara zat dan kuasa? Di akal kita aja, di pahaman. Tapi misdaknya, hakikatnya satu. Dalilnya apa? Akal. Kuasa Allah terbatas enggak? Enggak. Zat Allah terbatas enggak? Enggak. Nah, bisakah ketidakterbatasan dua? Tidak mungkin. Berarti satu. Begitu juga dengan kalam ini. Kalam hadis. Karena kalam ngajari komunikasi dengan yang lain. Nah, ketika komunikasi dengan yang lain, berarti hadis. Nah, ketika sendiri, berarti tidak berbicara. Dikembalikan kepada kuasa. Sifat kuasa. Sifat ilmu terserah, sifat cahaya, sempurna. Tuhan sempurna enggak? Sempurna. Kalau Tuhan sempurna, mungkinkah dia tidak mengajari? Tidak mungkin. Nah, dikembalikan sifat sempurna. Nah, kesempurnaannya itu adalah hakikat zat. Kesempurnaan Allah terbatas? Enggak. Zat Allah terbatas? Enggak. Berarti satu. Jadi dikembalikan ke sifat zat dulu, baru dia dikatakan apa? Hakikat zatnya. Itu yang saya maksudnya qaimun bidzatihi. Jadi kembalikan sifat zat. Tapi kalau irfan, tidak pakai dikembaliin. Tapi yang kedua itu sudah hebat loh. Yang irfan ini justru antum mungkin tidak bisa meresapi, kecuali nanti pelan-pelan. Ketika antum sudah meresapi wahdatul wujud baru bisa. Tapi kalau yang kedua itu sudah dahsyat. Dan secara tahadus bin nikmah, atau mudah-mudahan tidak sombong, GR, itu memang tidak pernah menjumpai di mana-mana. Pandangan kedua itu. Jadi itu Ana berusaha mengembalikan kepada porosnya supaya
Tele-tele barangkali suatu saat ada buku kita mungkin orang atau kita buat yang istilahnya pembahasannya itu tidak ke ranting, ke pokok dulu baru ranting. Kalau ini kan ke ranting, jadi susah dikembaliin. Pokok aja, pokoknya itu Allah tidak terbatas, tidak mutaghayyir, sudah semua. Itu. Jangan kalang dipahami dari yang ranggorang, yang ranting-ranting, nggak mau nisbahkan ke Allah. Jangan. Pahami dulu Allah sebagai tidak terbatas, sebagai ghairu mutaghayyir, baru kalam ini disesuaikan dengan makna tidak terbatas dan tidak mutaghayyir itu. Jangan Allah yang tidak terbatas, yang tidak mutaghayyir itu dipaksa untuk dibahasakan dengan bahasa yang sudah mutaghayyir. Itu. Nah, kalau irfan, tidak usah dikembaliin kemana-mana, sifat-sifat mana. Karena yang ada hanya Allah. Yang selain Allah nggak ada. Tajallinya aja. Nah, ketika Allah bicara dengan dirinya sendiri. Berarti kaji. Mudah selesai. Terus, yang masalah di sini kan, karena mungkin ini ada di Quran misalnya. Atau disebutkan juga di sini bahwa itu para nabi itu ijma, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu mutakallim. Disebutkan misalnya kata mutakallim. Pemilihan kata mutakallim ini yang kemudian jadi masalah, yang kemudian istilahnya ditafsirkan berbeda. Kalau misalnya di buku ini ditafsirkan seperti yang kita sudah bahas, dan kalau misalnya kita menafsirkan yang lain lagi misalnya dengan kalimat yang sama, kata yang sama. Kata mutakalliman itu. Kata mutakallim sama. Kata mutakallimnya sepakat. Nah gitu. Semua mengatakan mutakallim gitu. Juga mengatakan mutakallim. Jangan diganti jangan pakai kita, pakai ustadz atau pakai anda saja. Kita. Orang tidak paham yang dengerin. Kita ini maksudnya anda menghormati. Jadi kita mengatakan, ini anda mengatakan. Mutakallimnya kan sepakat. Kita ya ini bahasa Indonesia ini, bukan bahasa Makassar. Kita ya ini kita sekalian sepakat. Kita kujulu ini juga sepakat, Buzurgon juga sepakat, Anbiya juga sepakat, A'immah juga sepakat bahwa Allah mutakallim. Nah, menafsirkan mutakallimnya kalau ilmu kalam, dan mungkin orang-orang yang dulu sampai sekarang tidak terlalu komitmen dengan pokoknya, dengan Allahnya itu. Jadi dia memaknai takallum, dimaknai dulu secara urfi. Nah, kalau di ilmu kalam, mandek di urfi itu. Ukala. Kalau filosof, tidak mandek di urfi. Dia terus, kalam memang begitu. Tapi Allah tidak bisa dikatakan begitu. Karena Allah non-materi, segala macam. Gitu. Akhirnya dimaknai dengan makna-makna yang lebih masuk akal, lebih argumentatif, akliyah, filosofia. Nah, katakanlah boleh mengatakan menentang, tidak cocok, bukan menentang, tidak cocok kepada katakanlah ilmu kalam. Kalaulah sama statementnya, tapi dalilnya berbeda, maksudnya juga berbeda. Sebagaimana tadi itu. Kalau Asy'ariyah Quran kadim, kalau saya Quran hadis. Nah gitu, walaupun saya bilang ini dikembalikan ke sifat yang kadim. Tapi kalau dia tidak jelaskan seperti itu pertama. Jadi dengan ilmu kalam berbeda, dengan filosof saya sedikit berbeda. Maksudnya apa? Kalau filosof biasanya yang kita lihat itu, dia itu membahasnya dari bawah itu. Dari mutakallimnya yang dibahasa kita lalu dibawa ke Allah. Akhirnya di situ orang gir. Jadi jalan keluarnya gir yakni kesandung-kesandung. Jalan keluarnya tidak terlalu mulus. Nah, tapi kalau ana mau berpikir dari pokoknya, karena dari awal pokoknya yang dibahas. Awal kita membuktikan Allah ada enggak? Dibuktikan Allah ada enggak? Ketika terbukti Allah itu terbatas enggak? Tidak. Fulan. Nah itu diambil terus, dibawa. Jadi jangan dikatakan Allah mutakallim ya? Iya mutakallim. Terus bagaimana kalamnya? Jangan. Karena kita udah bahas Allah ada.
Allah Esa. Allah tidak terbatas. Allah tidak terbatas. Allah tidak mutaghayyir. Allah tidak mutaghayyir. Terus ini. Allah mutakallim. Nah, tapi setelah Allah ada, tidak terbatas, tidak mutaghayyir, mutakallim. Gitu. Jangan Allah tidak terbatas sendiri. Allah tidak mutaghayyir sendiri. Allah mutakallim sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang orang kesandung-kesandung. Natijahnya nggak lancar. Tapi kalau misalnya Allah yang tidak terbatas, yang tidak mutaghayyir ini mutakallim. Nah, ini mutakallimnya ini yang disesuaikan dengan Allah yang tidak terbatas, yang tidak mutaghayyir. Makanya kalau filosof, barangkali kalam Allah, misalnya Rasulullah memang betul-betul diajak bicara pada waktu Rasulullah itu. Jadi Allah tidak bicara kecuali ketika Allah tidak bicara kepada Rasulullah Muhammad kecuali ketika Rasul Muhammad ada. Bisa saja begitu. Paham enggak? Jadi Allah berbicara dengan Rasulullah Muhammad ketika Rasulullah Muhammad ada. Sebab kalau belum ada, lalu sia-sia. Itu. Ada juga dalil-dalil itu nanti. Atau Allah bohong. Seperti misalnya kalau dikatakan qadim, ini entah di mana nanti dia ada pembahasan berikutnya. Misalnya Allah mengatakan begini. Contohnya di sini. Misalnya saya menurunkan Quran. Kami menurunkan Quran. Kalau ini qadim, sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Nabi Adam ada, sebelum alam semesta ada, berarti bohong Allah. Sebab Allah mengatakan, nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami menjaganya. Berarti bohong Allah. Karena belum ada Rasulullah Muhammad, belum Nabi Adam, belum ada alam semesta. Kalau dimaknai qadim, itu tanpa muhatab. Nah, bukan tanpa muhatab. Kalau inna nahnu nazzalna dzikra ini qadim, kan kami telah menurunkan Quran dan kami menjaganya. Mana belum diturunkan Quran? Orang Quran turunnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti hadis, kan gitu. Inna nahnu nazzalna dzikra ini kalamullah, berarti hadis. Ya, ini setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kayaknya filosof juga begitu setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi pengembaliannya yang kadang-kadang orang kesandung. Bagaimana pengembaliannya? Kalamullah ini sifat yang hadis. Dikembalikan ke sifat yang qadim. Misalnya apa segala macam begitu. Jadi kuasa apa? Berkalam. Tapi kapan berkalamnya? Nah, di sini kirnya. Tapi kayaknya penyelesaian filosof itu sampai ke situ bahwa apa? Kalamnya ini hadis. Jadi berbicara dengan Kanjeng Nabi apa? Setelah Kanjeng Nabi ada. Nah, tapi sifat yang hadis ini dikembalikan ke sifat yang qadim. Yani apa? Sifat yang qadimnya kuasa berkalam, kuasa bermutakallim, kuasa berbicara dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kuasa dikembalikan kuasa baru, kuasa itu zatnya. Gitu. Jadi kalamnya kalam baru. Seperti penciptaan itu. Tapi kalau pendekatan Anda tadi, karena Allah itu, Allah itu tidak terbatas, tidak mutaghayyir. Nah, kamalul mutlak, berarti dia sudah berbicara dengan siapa saja. Nah, termasuk berbicara dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu. Sesuai dengan tabakahnya kan. Jadi, seperti hijab itulah. Ketika hijab itu, ya Nuh, wajibkan sejak tanggal 5 Syafar. Perempuan umatmu pakai hijab. Nah, pembicaraan itu sudah ada dari dulu. Nah, ditangkapnya pada zaman Nabi. Ditangkapnya oleh zaman Nabi Adam juga. Tetapi apa? Nah, penerapannya pada zaman itu. Jadi istilahnya, artinya
Jadi sebenarnya begini. Karena pada tanggal 5 apa tadi? Karena pada tanggal 5 Safar pada zaman Nabi Nuh itu sudah layak orang diperintahkan hijab, maka diperintahkan hijab. Karena pada waktu itu yang jadi nabi adalah Nuh, maka perintah ini turun kepada Nuh. Nah, begitu. Bukan ya Nuh, karena nanti sekali lagi, ya Nuh perintahkan hijab. Oh, mana ya Nuh perintahkan hijab? Waktu itu masih zaman Nabi Adam, sia-sia Allah. Gitu. Nah, tidak begitu. Walau begini, karena misalnya tanggal 5 Safar, pada zaman Nabi Nuh umur 120 tahun, sudah tidak problem lagi masalah hijab dan hal-hal lain, dengan kebijakan lain-lain, hikmah-hikmah ini fulan, maka diperintahkanlah pada waktu itu hijab. Dan karena lengkap ini ilmunya kan detail ilmu Allah. Karena yang jadi nabi yang kamal yang sampai ke kamal waktu itu adalah Nabi Nuh, dan Nabi Nuh yang jadi nabi, maka turun kepada nabi yang berupa perkataan ya Nuh wajibkan hijab. Lengkap begitu. Dan ditangkap oleh semua. Nabi Adam juga nangkep. Oh, ana bukan mukhatabnya. Karena tidak muta'allaq bi ilmi Allah. Karena tidak sesuai dengan mukadimahnya. Belum ada baju, segala macam. Itu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Tanyalah syariat Nabi-Nabi terdahulu kepada aku. Nah, karena dia nangkep juga. Jadi masih terngiang itu. Istilahnya lah kalau disuarakan. Suara Allah kepada Nabi Adam masih didengar oleh Rasulullah. Kenapa iskalnya kepada yang kadim? Kok kepada yang belakangan tidak iskal? Kamu mengatakan, Imam Ali mengatakan, tanyalah Taurat kepada aku, tanyalah fulan kepada aku. Berarti suara Allah masih hidup. Kan Taurat bukan Taurat yang ditulis, Taurat yang suara Allah. Tanyalah kepada aku yang bilangnya. Jadi iskal baik kepada yang dulu, iskal juga kepada yang mendatang. Jadi pengetahuan orang mendatang kepada orang yang dulu. Sebagaimana iskal kalau mau dijatuhkan kepada orang dulu terhadap ilmu kalam Allah kepada orang yang belakangan, itu juga iskal. Yang terdahulu, yang belakangan juga iskal. Bukan hanya Nabi Adam yang bisa diiskal bahwa dia telah mendengar khitab Allah kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad juga bisa diiskal yang mendengar khitab Allah kepada Nabi Adam. Penjelasan jangan dibilang khitab. Penjelasan itu tadi itu. Bahwasanya karena pada tanggal 5 Safar pada zaman Nabi Nuh, pada umur Nabi Nuh 1200 tahun, sudah tidak ada problem lagi dengan berbagai masalah segala macam, maka diwajibkanlah hijab pertama kali di dunia pada zaman itu. Dan karena Nabi Nuh yang jadi Nabi, maka dia yang dihitobi oleh Allah, ya Nuh, pakailah hijab. Jadi ilmu Allah seperti itu, sudah qadim itu ilmunya. Tidak perlu ada Nabi Nuh duluan. Jadi syariat Allah, kamal Allah, cahaya Allah mutlak sudah ada dari dulu. Dari juga nggak benar. Ya, ada bersama Allah, bersama juga nggak benar. Karena kalau bersama berarti ada permulaannya. Walhasil Allah ada tanpa permulaan. Cahaya ini juga ada tanpa permulaan. Syariat ini ada tanpa permulaan. Ilmu Allah juga ada tanpa permulaan. Itu. Jadi keberbedaan syariat-syariat itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau furu', kalau akidah tidak berbeda. Keberbedaan syariat, yakni fikih, sesuai dengan zamannya masing-masing. Yakni zaman itu artinya potensi masing-masing. Yang nangkep juga sesuai dengan potensi manusianya masing-masing. Ma'rifatullah berbeda juga, tapi bukan salah benar. Gradasi ke atas. Nah, itu sesuai dengan kesempurnaan masing-masing, potensi masing-masing. Wa illa, Allahnya satu, syariatnya tetap, cahayanya tetap, tidak pernah berubah-berubah. Gitu. Kalau syariatnya berubah, karena potensi masyarakatnya berubah. Berbeda. Kalau syariatnya berbeda, karena potensi masyarakatnya berbeda. Wa illa, bahasanya, syariatnya, cahayanya, bahasanya, semua sudah dari dulu lengkap. Gitu. Ya Allah itu sudah. Allah yang maha sempurna itu. Gitu. Nah ini memang perlu diuji. Nanti antum belajar yang rajin, yang ini
sampai 5 kali lipatnya kita, 2 kali lipat atau sama, kemudian ya dikoreksi lagi, dilihat lagi apa benar apa tidak. Tapi pelanglangan sampai sekarang ini yang terenak. Jadi tidak gir. Ini termasuk pilihan juga. Tidak kesandung, ha? Akali. Kenapa? Pilih juga, pilihan. Iya dong. Kecuali irfan. Kalau irfan sifat dzatiyah. Karena di irfan Allah berbicara dengan dirinya sendiri. Sejak kadim sudah bicara dengan dirinya. Sejak tidak adanya sejak. Karena yang ada hanya Allah. Mau bicara sama siapa lagi Allah. Tapi kalau kalam yang di filsafat dan kalamullah yang di filsafat dan kalam, yakni apa? Berbicara dengan selain Allah. Berarti hadis. Makanya jangan tidak konsen. Karena ini yang diterangkan terakhir kali. Yang dikembalikan ke sifat kadim. Nah, di sini pengembaliannya orang-orang bisa kesandung. Nah, kesandungnya itu tadi bahwa betul-betul Allah berfirman kepada Rasul di zaman Rasul. Mungkin ini yang benar, tapi menurut ana ini kurang bijaksana. Karena nanti Allah berubah. Susah menafsirkannya. Oh ini sifat fi'liyah. Oke, dikembalikan ke sifat dzatiyah. Tapi orang tetap tidak konek. Nah ketika Allah bicara sekarang, ya berarti sekarang terjadi Allah bicara. Berarti berubah. Kalau itu hanya main, kata-kata aja dikembalikan kuasa mencipta. Ya sudah, kuasa mencipta. Tidak apa-apa deh, kuasa bersuara, kuasa bermutakalim. Oke, di kuasa mutakalimnya saya tidak ada problem. Tapi di kalam Allahnya apa terus? Sifat fi'liyah. Oke, sifat fi'liyah ini siapa pelakunya? Allah. Berarti Allah mutakayyir. Paham nggak? Jadi sebenarnya pengembalian itu masih bisa diiskal. Allah pencipta. Oke, Allah pencipta. Berarti sifat apa ini? Ya, sifat fi'li. Berarti Allah berubah-berubah. Oh enggak berubah Allahnya. Terus kenapa? Karena sifat fi'liyah ini dikembalikan ke sifat dzatiyah. Dikembalikan bagaimana? Iya, dikembalikan ke kuasa mencipta. Oke, di kuasa mencipta saya tidak problem. Saya di mencipta ini sifat Allah atau sifat pohon? Nah, sifat Allah ini berarti Allah yang punya sifat ini. Berarti berubah-berubah Allah. Paham nggak? Ya. Nah itu gearnya. Tapi tidak ada orang iskal ini. Iya, di kelas juga nggak diiskal. Iya, karena sudah tenang di situ dia. Dia udah takut, mau lebih dari itu takut. Takut kufur. Aneh ini sudah entah kufur berapa kali. Iya, anak berani-beraniin aja. Yang penting Allah pokoknya lebih sayang kepada manusia lebih dari ibunya. Yang penting anak tidak mau kurang aja. Istilahnya ingin tahu dia. Oh, kalau takut kufur nggak bisa. Nggak bisa berani nyebrang lagi. Nanti dalilnya macam-macam. Sudah Allah mahfuna, sudah mulasat bulan. Walaupun mulasatnya tidak mungkin tidak seperti ini di marhala berikutnya. Di marhala ini mungkin seperti ini juga. Dikembalikan ke sifat zat. Orang konek di situ semua. Oh iya, zat berarti zat ainu zati. Pada akhirnya ini sifat ini sifatnya siapa? Qaim dengan siapa? Qaim kalau qaim sama Allah berarti Allah mutakayyir tetap. Nah, gimana dong? Tapi kalau kita jalan dari atas enak menurut saya tapi. Allah ada, tidak terbatas, ghairu mutakayyir, mutakallim. Lah mutakallim ini berarti harus ghairu mutakayyir. Lu kok mutakayyir? Mustahidnya. Kenapa kok dikembalikan ke Allah? Kok tidak dikembalikan ke potensi yang di bawah? Lebih enak dikembalikan ke potensi yang di bawah. Hatta salah tidak musyrik. Tapi kalau kamu salah bahaya bisa musyrik. Anak anggap salah tidak musyrik karena yang anak mutakayyirkan, yang anak fitnah makhluk ternyata salah. Makhluk tidak apa-apa. Tapi kamu yang kamu fitnah Allah. Akhirnya walaupun kamu berusaha untuk menepis mutakayyir dari Allah, tapi pada akhirnya juga masih Allah. Dikembalikan ke kuasa. Oke, sifat kuasa ini tidak problem. Tapi mutakalim sifat siapa? Sifat Allah. Ya Allah berarti yang mutakalim. Iya sudah. Tidak dengan suara. Oke. Dengan ijaz sudah. Oke. Sudah dengan mencipta suara. Oke. Yang mencipta siapa? Allah. Berarti sekarang mencipta. Dulu tidak mencipta. Berarti Allah masih mutakalim. Oh ini sesuai dengan mustahidnya. Dulu tidak mustahid. Sekarang mustahid. Oke. Dulu tidak mustahid. Sekarang mustahid. Berarti mutakalim.
Dulu Allah ketika melihat medan mukhatab dak mustahil, Allah tidak mencipta Quran. Sekarang ketika ada yang mustahil, Allah mencipta Quran. Berarti sekarang mencipta, dulu tak mencipta. Mutaghayyir. Terus bagaimana yang katanya Allah teghayyur mutaghayyir? Nah, jadi enaknya Allah sudah bersuara. Istilahnya lah sudah menciptakan syariat itu dalam artian Allah bercahaya, Allah sempurna. Ketika sempurna, tidak lain yang keluar dari dirinya kecuali kesempurnaan. Kalau bicara penciptaan, kesempurnaan wujud. Kalau bicara syariat, kesempurnaan ajaran. Kalau bicara ilmu, kesempurnaan ilmu. Apa saja yang sempurna. Jadi intinya Allah kamilun. Sudah selesai. Kamalul mutlak. Sudah selesai. Kan sering itu juga dibincangkan. Kenapa tidak konsekuen? Ketika dibilang Allah kamalul mutlak, selesai kamalul mutlak. Berarti udah wujud mutlak, baik. Seluruh syariat baik. Dan tidak ada perubahan sejak kadim begitu. Cahayanya adalah cahaya yang lazim dari keluar dari Allah. Seperti cahaya matahari lazim. Matahari tidak mengeluarkan cahaya. Tapi cahaya itu terkeluarkan secara lazim dari matahari. Syariat juga begitu. Allah tidak mengeluarkan syariat. Yang keluar dari Allah cahaya. Karena lazimnya. Cahaya itu lazimnya Allah. Karena Allah mutlak kesempurnaannya. Berarti tidak mungkin mengajarkan kesesatan. Berarti mengajarkan kebaikan. Lazimnya Allah yang tidak ada kekurangan sedikit pun mengeluarkan cahaya. Cahaya kesempurnaan. Kalau takwin berarti cahaya wujud. Makanya jangan diiskal. Apakah bisa manusia dicipta lebih indah lagi dari ini? Tidak bisa. Karena istiqdamnya nggak ada. Jadi manusia terbagus ya sudah begini. Pohon terbagus ya sudah begitu. Makanya dibilang ahsanul khaliqin. Kalau masih bisa dibuat lebih bagus, berarti Allah tidak ahsanul khaliqin. Masih bisa lebih ahsan lagi. Berarti bakhil Allahnya tidak mencipta yang lebih bagus itu. Nah, kalau bakhil berarti kekurangan. Tidak mutlak kebenarannya. Paham tak? Nah, ketika kebenarannya mutlak, cahayanya mutlak, yakni cahaya apa? Wujud. Takwin. Berarti wujud. Nah, cahaya takwinnya seperti itu. Nah, cahaya tasyri'inya juga seperti ini. Jadi apa? Bahwa Allah dengan kesempurnaannya itu selalu mengeluarkan cahaya ilmu, cahaya kebenaran, cahaya ajaran. Nah, yang menangkapnya sesuai dengan masing-masing potensinya. Syariatnya juga kapan diterapkan sesuai dengan potensi masyarakatnya. Siapa yang bisa menangkap sinyal itu sesuai dengan potensi ambiyanya. Kapan syariatnya itu dipraktikkan pada masing-masing zaman sesuai dengan potensi zamannya masing-masing. Itu. Semuanya kembali ke situ semua ya. Iya, dari awal kita buktikan Allah ada enggak? Ada. Dari awal kita buktikan Allah satu enggak? Satu. Dari awal kita buktikan Allah terbatas enggak? Tidak. Dari awal kita buktikan Allah mutaghayyir tidak? Tidak. Nah, takallumnya ini setelah mutaghayyir tidak. Jadi harus ini, jangan dirubah-rubah. Dalam keadaan Allah ada, tidak terbatas, tidak mutaghayyir, dalam keadaan seperti ini mutakallim. Nah, mutakallim warna-warni sudah. Padahal Allah katanya mutaghayyir, tidak mutaghayyir. Nah, kalau tidak mutaghayyir, berarti taghayyurnya warna-warni ini kepada potensi daripada umat manusia atau nabinya itu. Tergantung. Kan lebih bagus begitu menurut Anda. Daripada ditutup pembahasan Allah yang tidak terbatas, yang tidak mutaghayyir ditutup, Allah saja dengan mutakallim. Nah, jadi susah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan gantilah dengan cahaya kebenaran-Mu dan dengan ketaatan kepada-Mu dan berikan kami rasa syukur kepada-Mu dan begitu juga kalau ada kesalahannya dibenarkan dan selalu diberikan bimbingan kepada yang Engkau ridhai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin.